Heho Pop Gengs. Di mana-mana tugas presiden kan menjalankan pemerintahan, biar negara bisa tetap utuh dan masyarakatnya merasa aman. Terus jangan sampai ada yang kelaparan. Tapi ternyata ada loh beberapa negara yang justru hancur karena ulah presidennya sendiri. Negara mana sajakah itu? Yuk langsung disimak video ini sampai habis. Kita mulai dari Yahya Jammeh, mantan presiden diktator Gambia, sebuah negara mayoritas Islam di Afrika Barat. Doi mulai berkuasa pada tahun 1994 setelah berhasil mengkudeta presiden Gambia pertama, hingga tahun 2017 setelah ia kalah pemilu. Saat ia berkuasa, Yahya meminta diberi gelar panjang, yaitu His Excellency Say Profesor Al-Haji Dr. Yahya Abdul Aziz Jemus Jungkung Jammeh Nasirudin. Selama hampir 22 tahun berkuasa, Jammeh sering mengeluarkan kebijakan yang absurd. Mulai dari doi pernah mengklaim sepihak telah menemukan obat penyembuh HIV/AIDS, lawan politik disingkirkan, stasiun radio ditutup, membatasi kebebasan pers demi menjaga stabilitas negara, menangkap lalu mengusir jurnalis yang mengkritiknya, dan yang paling parah di tahun 2009, ia melancarkan aktivitas perburuan penyihir yang menelan beberapa korban jiwa dan menimbulkan trauma. Hanya karena ia menuduh kematian bibinya akibat sihir. Parahnya lagi nih Pop Gengs, setelah kalah pemilu di tahun 2017, ditambah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi atas sejarah panjang berbagai pelanggaran terhadap HAM dan korupsi selama ia berkuasa, Yahya Jammeh ini kemudian kabur dari Gambia. Ia membawa semua barang mewahnya dalam sebuah pesawat kargo, termasuk 3 unit mobil. Belakangan juga terungkap kalau selama menjadi presiden ia telah mencuri uang untuk kepentingan pribadi mencapai 14 triliun rupiah. Wah, keterlaluan banget ya. Padahal gayanya selalu berjubah, berpeci serba putih, bawa tasbih dan Al-Quran mini kemana-mana. Tapi kelakuannya naujubillah. Jika selama ini kamu cuma taunya diktator paling kejam adalah Kim Jong-un, sekarang mari kuperkenalkan yang lebih buruk lagi. Dia adalah Saparmurat Niyazov dari Turkmenistan, sebuah negara di Asia Tengah tetangganya Uzbekistan dan Kazakhstan. Bayangin aja, sejak pertama kali berkuasa, dan memang doi adalah presiden pertama sejak Uni Soviet pecah, doi itu langsung mengangkat dirinya jadi presiden seumur hidup. Dari tahun 1991 sampai akhirnya dia meninggal tahun 2006 baru deh diganti. Gak cuman itu, dia juga memaksa lawan-lawan politiknya ke pengasingan serta melarang kebebasan pers. Saparmurat Niyazov juga narsis nih Pop Gengs. Foto dan patungnya dipasang di seluruh negeri. Salah satunya patung emas yang berputar untuk menghadap matahari di Asgabat. Doi juga mengganti nama bulan Januari pakai namanya. Namanya juga diberikan untuk sebuah pelabuhan, tanah-tanah peternakan, unit-unit militer, bahkan sebuah meteorit. Ia juga menulis buku yang udah jadi kayak kitab suci bernama Ruhnama. Isinya soal filsafat serta sejarah-sejarah yang ditulis olehnya. Semua orang Turkmenistan wajib menghafalkannya sampai masuk dalam kurikulum sekolah. Syarat ikut tes mengemudi dan wawancara kerja pun adalah menghafal isi buku ini yang ia beri jaminan masuk surga kalau udah tamat 3 kali membaca Ruhnama ini. Terus lebih gilanya lagi, doi membuat satu monumen buku Ruhnama segede gaban yang katanya biar warganya lebih mudah lagi bacanya. Gimana? Masih agak mending Kim Jong-un atau sama aja nih? Berikutnya ada presiden kedua Zimbabwe, Robert Mugabe. Kalau kamu pernah lihat foto warga heboh di medsos karena membawa duit segerobak cuman buat beli sembako yang harganya bisa miliaran, iya itu karena ulah presiden ini nih. Doi dinilai tidak becus mengelola negerinya selama 37 tahun berkuasa. Bayangin aja, $1 Amerika Serikat bahkan pernah menyentuh angka 35 kuadriliun dolar Zimbabwe. Hingga pada akhirnya di tahun 2009, dolar Zimbabwe akhirnya tidak lagi digunakan dan diganti jadi transaksi dalam dolar Amerika Serikat karena krisis ekonomi hyperinflasi.
Soalnya presidennya justru merampok kekayaan sumber daya alam Zimbabwe yang luar biasa besar untuk memperkaya diri sendiri. Sebelum jadi orang nomor satu di negerinya, Mugabe adalah seorang revolusioner dan dipuji karena membawa Zimbabwe menuju kemerdekaan dan penguasaan lahan kulit putih terhadap bangsa sendiri. Mirip dengan presiden pertama kita Soekarno. Namun kemudian nasibnya berakhir mirip Soeharto karena dipaksa mengundurkan diri pada 21 November 2017 akibat pelanggaran HAM, rezimnya yang brutal, serta hidup mewah dari dana korupsi. Kesel banget kan dengernya? Sama kesalnya kalau kamu tahu kisah mantan Presiden Republik Demokratik Kongo Mobutu Sese Seko. Dia adalah salah satu orang yang paling korup, bahkan paling gila di dunia. Ia menjadi presiden di tahun 1965 setelah melakukan kudeta. Sejak itu ia menjadi orang paling berkuasa di Kongo dan melakukan banyak kebijakan salah langkah yang justru membuat rakyatnya miskin. Salah satunya, Mobutu menasionalisasi semua perusahaan Eropa yang ada di negaranya dan mengusir semua jenis usaha yang dibangun oleh orang-orang Eropa. Saking miskinnya, rakyat Kongo bahkan pernah dilaporkan hanya makan 1 kali sehari. Sedangkan Mobutu sibuk memperkaya diri. Ia membangun istana yang dikelilingi oleh pagar setinggi 12 meter berlapis emas. Ia dengan percaya diri menganggap dirinya adalah dewa, lalu memaksa penyiar TV nasional untuk hanya menyebutkan namanya di acara TV. Gak boleh ada yang pakai topi macan tutul selain dirinya di Kongo. Selama 32 tahun berkuasa, ia dilaporkan Mobutu mencuri 212 triliun rupiah uang negara. Nah, melihat negaranya porak-poranda dan gelagat kejatuhannya udah tercium, Mobutu langsung kabur bersama keluarganya dan beberapa pendukungnya ke Togo, lalu meninggal dunia 4 bulan setelah ia kabur pada tahun 1997. Mampus dah tuh. Sekarang kita beralih ke Ferdinand Marcos, diktator Filipina dengan sejuta kontroversinya. Ia adalah presiden ke-10 Filipina yang mulai menjabat dari tahun 1965 hingga 1986. Sebenarnya ia juga bisa terpilih karena catatan militer Ferdinand penuh dengan mitos, inkonsistensi, dan kebohongan mengenai aksi-aksi heroiknya. Selama 21 tahun berkuasa, ia melakukan korupsi gila-gilaan dengan nominal mencapai 130 triliun rupiah. Tak hanya itu, saat mulai menghadapi banyak kritikan, Ferdinand pernah memenjarakan lawan-lawan politiknya dan sejumlah aktivis. Bahkan menghilangkan nyawa 3.000 orang serta terlibat pada lebih dari 70.000 kasus pelanggaran HAM. Apalagi tujuannya jika bukan untuk membungkam orang-orang yang ingin menggulingkannya dari kursi empuk presiden. Awalnya ia populer di kalangan rakyat Filipina karena gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang didanai pinjaman luar negeri. Namun kemudian utang akibat program pembangunannya itu memicu krisis ekonomi parah di Filipina. Nah, setelah lengser, ia pun kabur bersama istrinya ke Hawaii dengan membawa 24 emas batangan dan meninggal dunia di sana pada tahun 1989 akibat penyakit ginjal, jantung, dan paru-paru. Ia pun menjadi pemimpin terkorup kedua sepanjang masa menurut majalah Forbes. Dan tahu nggak siapa posisi pertamanya? Presiden kedua Indonesia, Pom gengs. Hiks. Oke, lanjut kita bahas Presiden Sudan yang lengser setelah 30 tahun berkuasa. Ya, lagi-lagi mirip sama Pak Soeharto. Namanya Omar Hassan al-Bashir. Ia berkuasa di Sudan sejak tahun 1989 setelah memimpin kudeta tak berdarah melawan pemerintah Perdana Menteri Sudan kala itu. Namun di tahun 2011, Sudan Selatan yang selama ini menjadi sumber minyak pemerintah Bashir memutuskan untuk memisahkan diri hingga membuat pemasukan pemerintah berkurang drastis. Nah, sejak saat itu, pemerintahannya mulai mengalami kemunduran dan ia tidak mampu mengatasi krisis ekonomi. Selain itu, selama berkuasa ia dituduh telah mengorganisir kejahatan perang, genosida, dan kejahatan kemanusiaan saat meletus konflik di Darfur oleh Pengadilan Kejahatan Internasional. Akibatnya, dia divonis 2 tahun penjara atas dakwaan korupsi tahun 2019 lalu. Dan saat ini masih menjalani sidang di Mahkamah Internasional terkait kasus genosida.
Asli sih, ini super parah banget. Kekuasaan emang bahaya ya.